Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Mike Entertain. Apa kabar semuanya? Hari ini kayaknya kalian have fun banget teman-teman ya. Apalagi minggu depan atau besok lah teman-teman ya. Itu adalah penentuan tentang rancangan undang-undang di Amerika Serikat di White House teman-teman. Untuk saat ini Bitcoin teman-teman ya di area kurang lebih sekitar 117.000 dan belum koreksi ya, belum sempat koreksi teman-teman ke area 103 sampai 104. Nah, pertanyaannya what next ya? Karena kalau kita lihat bahwa Bitcoin saat ini teman-teman ya, ini posisi yang benar-benar kuat banget teman-teman ya di 117.000 dan bahkan banyak juga yang bilang bahwa rally Bitcoin teman-teman. Kalau gue secara pribadi teman-teman untuk Bitcoin ya, untuk jangka pendeknya teman-teman ya, pasti akan ada koreksi ya untuk Bitcoin. Mungkin dia ke 120.000 dulu baru habis itu koreksi teman-teman sampai ke 115.000 atau 113.000 teman-teman. Itu adalah koreksi yang sehat menurut gue. Dan untuk Bitcoin juga teman-teman ya, kita mengingat ya bahwa waktu itu gue bahas tentang Bitcoin teman-teman, kemana arah Bitcoin ya. Dan gue juga ngebahas tentang PP Coin teman-teman ya. Waktu itu gue bahas di sini di short gue teman-teman bahwa kemungkinan besar PP Coin itu akan dump teman-teman. Kenapa? Karena posisi kemarin teman-teman ya, si PP Coin ini teman-teman, dia udah menyentuh area resist, lalu setelah itu supportnya jebol teman-teman. Dan gue udah bilang bahwa siap-siap kalian serok di area 0,057 atau kalau enggak 0,058 USDT teman-teman. Dan di sini kalian bisa cek aja di video short gue di Mike Entertain dan gue udah membuatnya waktu itu. Kalau kalian nonton sempat teman-teman ya tentang PP, ya kalian ada kesempatan untuk naik teman-teman untuk dapetin profit lagi di area 0,05 $8 sampai sekarang yaitu di 0,041230 USDT teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah what next gitu ya untuk PP Coin, untuk Bitcoin, untuk Ether teman-teman ya. Karena besok adalah penentuan tentang rancangan undang-undang yang akan dibuat oleh Amerika Serikat. Nah, ini udah gue bahas juga kemarin soal rancangan undang-undang ini, yang dimana pada intinya adalah nanti Amerika Serikat kemungkinan akan menjadi yaitu kripto dunia ya. Jadi Trump itu dia ngebuat sebuah hal yang baik ya untuk market dan oleh karena itu besok adalah penentuan apakah nanti di DPR di sana itu pada setuju atau enggak tentang ini teman-teman ya di Clarity ACT teman-teman. Dan juga di sini juga akan dibahas tentang anti CBDC dan bahkan akan ada Genius ACT teman-teman. Dan ini kemungkinan ke stable coin juga teman-teman ya. Kemarin digadang-gadang juga bahwa US White teman-teman ya atau Amerika Serikat Gedung Putih teman-teman itu dia ngebahas tentang stable coin yang akan kemungkinan teman-teman ya digunakan sebagai alat pembayaran di Amerika Serikat yang dimana nanti itu akan menjadi liquidity, salah satu dana cadangan selain daripada dolar teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah ya, ini pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi ke depannya teman-teman? Karena kalau kalian misalnya ketinggalan ya, jadi ketinggalan nih misal di Bitcoin ya. Gue secara pribadi teman-teman kalau kalian ingin futures teman-teman ya di area 120K untuk Bitcoin teman-teman, habis itu kalian bisa short dan untuk SLS stop loss yaitu di area kurang lebih sekitar 122.000 teman-teman. Ini kalau misalnya Bitcoin teman-teman ya udah mencapai 120K atau kalau misalnya kalian pengen ya udah langsung aja bang, ya bisa, tetapi saran gue adalah leverage-nya kecil teman-teman, jangan besar gitu ya. Kecuali kalau kalian modalnya banyak teman-teman ya nggak apa-apa gitu. Cek lagi teman-teman ya untuk PP ya. PP ini kan harganya sebenarnya udah setengah ya teman-teman ya dari new ATH-nya yaitu di 0,04263 USDT teman-teman ya dan sekarang di 0,041232 dan kemungkinan teman-teman ya PP coin ini akan terbang juga ya next target ya menurut gue di 0,042 USDT teman-teman itu possibility untuk PP teman-teman dan mengingat juga ETH ya teman-teman ya di sini adalah resist menurut gue kuat teman-teman ya udah berapa kali ke reject teman-teman si ETH teman-teman ya. Nah, ini adalah yang kelimanya untuk ETH, apakah penentuan ya teman-teman ya, apakah dia reject atau enggak. Dan ini area yang paling possible kalau ETH di 3.200 teman-teman ya. Di 3.300 lah teman-teman ya, di sini, di area sini teman-teman. Di area
kurang lebih di 3000. Ya, di sini teman-teman ya, di area kurang lebih 3200 ini adalah penentuan dari si ETH teman-teman. Kalau misalnya ETH dia sudah menembus ke sini teman-teman, area sini. Oke teman-teman ya. Nah, di sini otomatis ETH akan rally teman-teman sampai ke area 4000 dan ini adalah area resist yang memang kuat untuk ETH sendiri. Dan jika misalnya ETH sudah tembus teman-teman, ya kemungkinan besar ya semua market pasti akan rally juga teman-teman, termasuk Ripple yang dimana gue optimis teman-teman ya, Ripple bisa ke $5 sampai $6 teman-teman. Gue optimis aja sih 5 sampai $6 di tahun ini teman-teman. Dan kita cek juga bahwa Ripple teman-teman ya, dia sudah resist teman-teman ya di area di sini teman-teman, di 2,9 ya, 2,9 USDT. Dan saat ini menurut gue dia akan ngepam lagi teman-teman sampai ke 3,5 USDT teman-teman. Ini adalah analisa gue secara pribadi tentang XRV, PP teman-teman ya, ETH dan juga Bitcoin teman-teman. Ini gue hanya membandingkan aja teman-teman. Apakah nanti ke depannya ya, kalau kita cek PP ya teman-teman ya, terus juga Ripple, ETH itu terbang atau enggak. Jadi kalau misalnya kalian main futures teman-teman, kalian bisa ambil di area 3100 USDT ya teman-teman ya untuk short, dan habis itu kalian bisa SL di 3200 USDT teman-teman. Dan untuk Ripple sendiri gue pernah juga melakukan sebuah futures teman-teman, tapi agak susah ya untuk Ripple ya. Pernah gue juga rugi di Ripple dan gue lebih cenderung ke ETH, Bitcoin teman-teman ya untuk melakukan sebuah trading futures teman-teman. Nah tapi kalau gue secara pribadi ya ekspektasi gue PP Coin di area ini teman-teman di 0,648 rupiah teman-teman ya. Karena sekarang kan dolar 16.200 ya teman-teman ya. Kalau dolar misalnya di area sini teman-teman, PP kan gue kan bilang di area 0,00004 dikali misalnya dolar 16.300, artinya kurang lebih sekitar 0,65 rupiah teman-teman ya, atau 0,7 itu ekspektasi gua terhadap PP coin teman-teman. Kalau misalnya di atas itu berarti bonus gitu aja sih kalau pikiran gua ya teman-teman ya untuk PP coin. Nah yang gue bingungin dan selalu bingung teman-teman ya kalau gue mau bahas tentang Twitter PP ya, kalau misalnya kita kemarin bahas tentang Shiba di Twitter kan pasti kan ada progres ya tentang Shiba, tentang devs, tentang Shibarium ya, tentang Dev Store-nya, terus juga tentang Shiba Eternity ya. Nah kalau PP ini nggak ada teman-teman. Kita cek aja terakhir 10 Juli cuman gini aja teman-teman. Habis itu udah selesai. Di sini juga cuman dia ngetek Elon Musk udah gitu aja teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen gue untuk ngebahas tentang PP Coin teman-teman ya, untuk Twitternya juga pun nggak bisa teman-teman. Paling gue ngambil dari analisa teknikalnya PP aja teman-teman. Karena ini pun teman-teman ya, untuk PP aja teman-teman, websitenya masih gini teman-teman. Kayak gini aja websitenya PP teman-teman. Nah kalau kita lihat di Shiba Inu kan ya, banyak perombakan dari website teman-teman ya, dan bahkan dari ekosistemnya teman-teman. Tapi kalau PP teman-teman, jujur, gue bingung sampai sekarang teman-teman untuk news fundamental PP gitu teman-teman ya. Dan mungkin juga teman-teman bingung kok bisa PP malah terbang gitu, walaupun ya dia jarang nge-tweet, bahkan di website juga apa yang mau dilihat karena ini website lama kan teman-teman ya. Dan makanya gue paling lebih ke arah teknikal terus dari Bitcoin, ETH teman-teman ya. Kenapa gue satukan seperti itu ya, karena biasanya market teman-temannya kayak Bitcoin, ETH itu penentuan untuk altcoin lain teman-teman. Dan bahkan untuk PP Coin sendiri teman-teman ya, ya kita bisa cek aja paling ini tentang rally dari PP Coin teman-teman, melihat dari ETH teman-teman. Jadi kalau ETH terbang, ya auto PP Coin juga akan terbang teman-teman. Oleh karena itu, gue lebih membahas tentang Bitcoin, ETH, PP gitu teman-teman ya. Kalau misalnya gue hanya ngebahas PP aja, ya gue bingung mau ngejelasinnya kayak mana. Kok bisa tiba-tiba dia terbang gitu teman-teman ya, tanpa ada pemantiknya gitu teman-teman. Itu aja review kali ini tentang PP Coin teman-teman ya, yaitu dari segi fundamentalnya ya, tentang newsnya. Walaupun kita tahu ya besok adalah tahap yang benar-benar luar biasa banget di US ya, di Amerika Serikat, yaitu tentang Clarity ICT teman-teman, dan soal pembahasan rancangan undang-undang teman-teman. Semoga besok adalah penentuan yang baik teman-teman, tanggal 14 sampai tanggal 18 Juli teman-teman. Dan kalau kalian ingin trading futures, kalian bisa
bilang kalian bisa entry di area resist yang udah gua kasih teman-teman ya di ETH tadi dan juga di Bitcoin tadi. Bye bye.